Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan. Untuk hari ini saya akan melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai dengan ayat yang ke-10. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Ajar kami hidup dengan bijaksana, menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, penuhi Roh Kudus-Mu, kami akan membaca, berikan berkat surgawi-Mu daripada firman-Mu. Amin. Dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bagian yang barusan saya baca ini, saudara, adalah bagian yang akan digenapi oleh firman Tuhan secara literal atau secara apa adanya, ya. Bumi ini akan hancur, segala yang ada semuanya akan hilang lenyap. Ini bukan bahasa santun atau bahasa pantun, tetapi ini adalah sesuatu nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari. Alkitab firman Tuhan berkata tentang kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri di malam hari, ya. Pada waktu manusia terlelap dalam tidurnya, pada waktu manusia tidak berwaspada, ya, baru leyeh-leyeh, baru beristirahat tidur dan sebagainya. Di sini hanya mengingatkan kepada saya, Alkitab juga sudah mengajarkan kepada kita, jikalau saya dan saudara itu diminta untuk senantiasa berwaspada, ya. Berwaspada di dalam roh. Karena kembali saya dan saudara berada di dunia peperangan, di alam peperangan, berperang melawan roh-roh jahat. Sehingga ketika saya dan saudara juga boleh membaca tentang kedatangan hari Tuhan yang seperti, ya, kedatangan hari Tuhan yang istilahnya tidak dikatakan dulu kapan, ya, malam ini atau besok atau lusa, tetapi seperti pencuri di waktu malam hari, agar saya memang dan saudara tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hidup di dalam hawa nafsu kita, saudara. Untuk tidak hidup di dalam dosa. Karena apa? Kembali, kalau dosa dan hawa nafsu itu masih menjadi bagian kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen, di situ hanya membuktikan bahwa saya dan saudara juga belum memahami kekristenan kita. Ya, di dalam kelahiran baru kita dilahirkan baru oleh Roh, itu untuk diberikan satu pengharapan, untuk diberikan satu harapan yang memang harapan sorgawi yang diisi dengan kehidupan sorgawi, bukan duniawi. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali orang Kristen yang memang kehidupannya dari hari ke hari, makan pagi, makan siang, bahkan makan malam, istilahnya diisi oleh makanan yang berisi dosa. Kalau belum makan makanan yang ada rasa dosanya, belum terpuaskan, saudara.
Ini saudara, seharusnya kita waspada, biarlah Anda juga sadar akan panggilan Anda sebagai orang Kristen, untuk kita juga bersiap sedia untuk waspada menyambut kedatangan Tuhan ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan bermain-main dengan anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu aja saudara ya. Karena kembali, sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang hidupnya diisi oleh dosa. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Saya dan saudara orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, yang sudah taat, ya, sudah percaya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dibasuh dosanya oleh darah Yesus. Hendaklah kita adalah manusia-manusia baru yang menantikan janji Tuhan. Janji untuk saya dan saudara dipindah dari bumi yang penuh dengan polusi, penuh dengan dosa ini kepada tempat yang baru. Bumi yang baru, langit yang baru di mana hanya terdapat kebenaran. Apakah itu harapan Anda sebagai orang Kristen? Atau nanti Anda di sana nanti saya tidak bisa ya, tidak bisa nonton ini, tidak bisa nonton itu ya, tidak bisa ngintip-ngintip ini, tidak bisa ngintip-ngintip itu. Sadarlah saudara, jangan bermain dengan api, jangan bermain dengan dosa, karena itu bisa membakar diri Anda sendiri ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dan dalam perdamaian dengan Tuhan. Saya dan saudara harus berusaha. Ada usaha saudara. Untuk bangun pagi berdoa itu pun bagi sebagian orang masih sangat sulit, sangat susah. Perlu usaha, perjuangan mati-matian. Apalagi buka Alkitab, baca Alkitab tiap hari itu setengah mati saudara. Bagi sebagian orang Kristen, mereka harus dilatih dengan usaha yang keras. Kalau itu Anda, latihlah, berusahalah dengan keras agar Anda bisa berdoa tiap hari, mengucap syukur, berterima kasih, ya. Membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan secara pribadi, itu semua memerlukan usaha. Kalau Anda yang tidak melakukan atau sudah tidak melakukan hal-hal tersebut, kembalilah, sadarilah. Anda diajar untuk berusaha supaya Anda dalam kondisi yang prima, ya. Seperti kondisi di mana saya dan Anda juga diharapkan ketika nanti Tuhan datang, kita dalam keadaan yang prima, siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Agar saya dan saudara tidak bercacat. Kenapa saya dan saudara nantinya akan bercacat di hadapan Tuhan? Karena kita bermain-main dengan dosa, saudara. Karena saya dan Anda belum menyadari kalau keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus itu benar-benar serius. Sebagian menganggap kan keselamatan itu gratis, makanya tidak memiliki satu keseriusan hidup. Banyak orang Kristen yang menganggap keselamatan itu murah. Itu dibuktikan dengan cara hidupnya yang murah, ya. Yang masih jajan, yang masih snacking dengan dosa. Itu saudara yang harus kita perhatikan. Semoga Anda yang mendengar tidak demikian, tetapi menganggap kesabaran Tuhan itu, di ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutar balikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara pernah mendengar orang Kristen berkata kepada orang Kristen yang lain atau kepada Anda, "Don't judge me, bro," ya, jangan menghakimi saya, bro. Sedangkan Alkitab sendiri mengajar kepada kita agar kita menghakimi diri kita sendiri, ya. Alkitab mengajarkan kepada saya dan kepada saudara agar kita menghakimi diri kita sendiri dengan tujuan agar kita menyelamatkan diri kita dari perbuatan dosa kita, karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang terjadi, saudara. Sebagian orang Kristen mengira kalau anugerah Tuhan itu akan semakin besar karena semakin banyak dosanya. Yuk kita berbuat dosa sebesar mungkin supaya kasih karunia grace yang dari Tuhan itu semakin besar. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Itu yang terjadi di dalam Roma pasal 6. Saya akan baca ayat pertama dan kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi jangan cari snack yang berisi, yang berbau dosa lagi, saudara. Tinggalkan itu sebagai orang Kristen. Tinggalkan itu. Hakimilah diri Anda sendiri untuk menyelamatkan Anda supaya Anda akhirnya juga benar-benar diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan diputar balik, ya. Jangan diputar balik Alkitab dengan berkata, "Don't judge me, bro." Karena Alkitab sendiri mengajar kepada orang Kristen agar kita menghakimi diri kita supaya kita akhirnya lepas dari dosa dan benar-benar menerima keselamatan di dalam anugerah Yesus Kristus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kembali di ayat 17, kita diingatkan kita semua sudah tahu tentang Alkitab, tentang kitab suci, dasar-dasar kekristenan, dan apa yang ditulis oleh Petrus ini merupakan peringatan-peringatan dari yang sudah kita ketahui, bukan hal-hal yang baru, ya. Dan kita diminta agar waspada, agar tidak terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengenal hukum. Hukum Allah bagi saya, bagi saudara, bagi orang Kristen adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Pokoknya yang nomor satu yang menjadi prioritas kita sebagai orang Kristen, mengasihi Tuhan, ya. Itu gampangnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati Tuhan. Kita akan menjauhkan dari hal-hal yang Tuhan juga perintahkan untuk kita menjauhkan diri, salah satunya dari hawa nafsu, keserakahan, dan dosa. Itu yang diperingatkan kepada kita melalui tulisan Petrus ini, agar saya dan saudara tidak kehilangan pegangan kita terhadap kebenaran firman Tuhan, ya. Hidup menjadi orang beriman yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini semua akan terjadi, saudara akan bertumbuh. Hidup saya dan hidup saudara akan menjadi dewasa, akan disempurnakan di dalam iman, sejalan dengan pertumbuhan saya dan pertumbuhan saudara di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sehingga kembali, selama saya dan saudara masih hidup ini menjadi orang Kristen, jadilah murid-murid Alkitab, ya. Jadilah murid-murid Alkitab. Itulah salah satu sarana yang Tuhan sudah berikan agar saya dan saudara akhirnya bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus,
dan bertumbuh juga di dalam kasih saya dan saudara kepada Tuhan kita, sehingga kita semakin bersedia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kembali saudara, jadilah orang-orang yang menantikan, yang merindukan kedatangan Tuhan. Mengapa? Kalau saya dan saudara menderita, melihat, menyaksikan berapa banyak orang yang mati di luar Tuhan dari hari ke hari, itu akan merubah bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen. Apakah Anda menderita karena kematian orang di luar Kristus? Itu saudara. Yesus telah datang ke dunia, mati bagi saya dan bagi saudara dan bagi mereka juga, untuk menyelamatkan agar kita tidak dihakimi dan dihukum. Biarlah kita juga saudara menjadi orang-orang yang bersedia dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum terselamatkan, karena penghakiman dan penghukuman itu sudah jelas-jelas akan terjadi bagi mereka yang hidup fasik, yang hidup menolak Tuhan, yang hidup menentang Tuhan. Biarlah Anda menjadi pendamai-pendamai yang dipakai Tuhan untuk menamaikan manusia yang berdosa terhadap Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Beritakanlah Injil, kasihilah sesama kita, terlebih daripada itu kasihilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.